kita mau meneliti sejarah itu tidak bisa hanya pada saat itu. Kita lihat tarik ke belakang. Konflik itu dari tahun 55, dari tahun 57. Banyak juga catatan tertulis fakta anggota NU yang sudah dibunuh PKI sebelumnya. Nah, ya, ini fakta harus objektif. Betul Mas Kiki ya. Itu nah, Anda mencampurkan ke peristiwa 65 dengan kekerasan setelah konsolidasi Orde Baru. Dan ini kan sudah dibuka juga oleh Komnas HAM. Silakan melaporkan ya. Kalau ada data-data secara akurat, saya bukan aktivis, silakan Pak. begitu ya. Saya peneliti, saya profesor riset. Sayang sekali Komnas HAM berada di sini ya. Dia sudah mempersilahkan. Nah, saya tidak mau jauh lagi. Saya yang jelas yang belum lama ini saja dulu ya. Jadi kembali begini Pak ya. Saya terus terang saja ya mengatakan karena negara belum melakukan verifikasi tentang 65. Apa yang dikatakan Tumah Milub dan sebagainya, orang mengatakan itu adalah pengadilan kangguru. Artinya apa? Orang yang belum tentu salah, udah pasti itu hukumnya mati dan sebagainya ya. Bapak baca pengakuannya, pembelaannya Sudirman nggak? Saya semua juga baca Pak. Saya baca ya. Artinya Bapak begini. baca laporan aslinya nggak? Mengerti ada itu di dalam itu bukunya. ada banyak. John Rosa itu sudah cukup lengkap ya. Itu orang dari mana itu? Sekarang begini, kalau kenapa kita tidak menggunakan sumber-sumber yang ada? Kenapa? Jangan percaya bule. Bule jalan-jalan turis seminggu di sini, terus kita dengarkan, kita percaya. Itu cuma cari popularitas. Saya dengan Pak Ski juga sebenarnya bersama. Ya. Saya pikir marilah kita ya membuka persoalan ini. Tapi tidak bisa kalau pengakuan negara. Negara tidak bisa sama-sama membuka. Negara tidak boleh bisa melakukan. Tidak boleh karena ada konsekuensi kompensasi. Ya. Terus siapa yang harus dibayar? Jumlahnya berapa? Yang mau bayar Jadi siapa? Jadi begini Pak, itu kami belum gini, Pak Untung Bejo ya, Bapak itu tidak boleh menjual-jual mayat. Ya. Karena apa? Kalau sampai mayat itu dijual, kuburan-kuburan dibongkar itu tidak boleh. Apalagi mengadu ke internasional tribunal. Partai Komunis ini yang menciptakan itu Sneplet, orang Belanda, penjajah Indonesia. Seharusnya Bejo Untung ini katakan kepada orang Belanda itu, pada orang Den Haag itu, Den Haag Belanda, kalian harus membayar jutaan golden triliun kepada Indonesia. Kan dia udah penjajah Indonesia, bukan mengadu-ngadu. Ini mohon saya terangkan. Nah, ke depan lagi situasi seperti ini tidak boleh diadu domba kepada anak bangsa. Kalau kelompoknya Pak Untung Bejo terus melakukan meminta kompensasi kepada negara, mengadu kepada internasional, ini mengadu domba antar bangsa kepada anak bangsa. Itulah jangan sampai terjadi. Oke, saya bisa sedikit ya. Jadi begini, saya belum bicara masalah kompensasi, tidak ya, saya belum ya. Karena satu persis keadaan apa itu, Pak? Ya. Pertanyaan saya, kalau pengakuan negara itu ada konsekuensinya loh. Ini yang ngomong juga termasuk pakar-pakar hukum dan juga ahli masalah hak asasi manusia ya. Itu kan mengatakan begini, perlunya negara membuat apa yang kita sebut komisi pengungkapan kebenaran untuk rekonsiliasi. Ini kan belum terlaksana. Apakah KKR itu harus begini lewat hukum? Pak. Itu tadi. Pak. Jadi karena kalau itu Bapak menuntut gitu terus nggak selesai. Ya. Ini kan masa depan Indonesia. Kalau Bapak menuntut itu usahakan menuntut pada negara sedikit itu Mas Yun. Berapa korbannya? Berapa korban PKI? Nggak selesai Pak. Ya saya memahami Pak ya. Saya bukan soal harus menuntut selangkah untuk maju 100 langkah. Kalau Bapak gitu terus akan bermusuhan dengan orang-orang yang dulu merasakan bagaimana kejadian PKI. Saya HMI Pak dulu Pak. Oke, saya tidak mau berdebat Pak pasal itu ya. Jadi begini Pak ya. Semua saya pikir sepakat. Marilah segala persoalan yang saya pikir masih mengganjal, itu perlu kita pelajari, perlu kita buka supaya clear. Nah, sampai Bapak sekarang baca dulu buku saya, saya rasa tidak ada studi yang lain yang lebih utuh dari ini. Nah, kebodohan kita adalah percaya omongan bule turis bule yang cuman beberapa hari di Indonesia. Cornell paper juga nggak boleh kita ikut. Loh, saya ribut nih selama 1 minggu ini karena
statement saya bahwa Benedict Anderson menulis surat mengaku salah analisisnya. Ketika saya kutip di dalam disertasi saya, pembimbing saya bilang, tidak bisa Ki, kamu mesti minta izin karena copyright di Amerika itu ada pada narasumber, bukan pada pewawancara.